Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama, kita ambil yang paling mudah terlebih dahulu. A dikurang 2/3 ditambah 3A kurang 5/3 sama dengan. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu bentuk penjumlahan, yang kedua penyebutnya sudah sama. Nah, jika ketemu soal yang seperti ini, yang kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atasnya ini, itu boleh langsung kita operasikan. Nah, sehingga kelanjutannya sekarang perhatikan. A dikurang 2, lalu ditambah, karena sini tandanya ditambah. Ditambah dengan 3A, lalu dikurang 5. Per di bawahnya yaitu 3. Ingat, ini berlaku jika kedua penyebutnya sudah sama. Lanjut, sama dengan, sekarang kita sederhanakan. A ditambah 3A, hasilnya 4A. Lalu negatif 2 dikurang 5, hasilnya negatif 7 per di bawahnya 3. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih bentuk penjumlahan, namun sekarang penyebutnya berbeda. Perhatikan. 2A dikurang 3B per A ditambah 3A tambah 4B per 2A sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini ada beberapa cara untuk penyelesaiannya. Boleh dengan menyamakan kedua penyebutnya ini dengan mencari nilai KPK dari kedua penyebut ini. Atau boleh juga dengan trik mudahnya yaitu cukup kita kali silang saja. Perhatikan, di sini kita akan menggunakan trik kali silang. Di mana caranya? Perhatikan, kita kali silang angka di atas sini dengan angka di bawah sini. Sehingga jadinya itu 2A, oke, dikali dalam kurung 2A dikurang 3B. Lalu karena sini tandanya tambah, di sini juga kita tulis tambah. Selanjutnya, kita kalikan secara menyilang lagi. A dikali dengan 3A ditambah 4B. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. A dikali 2A hasilnya 2A kuadrat. Oke, perhatikan kelanjutannya sama dengan angka yang di luar kurung. Sekarang akan kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Oke, perhatikan kelanjutannya. 2A dikali 2A hasilnya 4A kuadrat. Lalu 2A dikali negatif 3B hasilnya negatif 6AB. Selanjutnya, positif A dikali 3A hasilnya positif 3A kuadrat. Lalu A dikali positif 4B hasilnya positif 4AB. Per di bawahnya 2A kuadrat. Lanjut sama dengan, sekarang kita sederhanakan. Perhatikan yang sejenis, yang parabelnya sama. 4A kuadrat ditambah 3A kuadrat. Hasilnya 7A kuadrat. Lalu, negatif 6AB ditambah 4AB. Hasilnya negatif 2AB. Per di bawahnya 2A kuadrat. Lanjut sama dengan, perhatikan di atasnya ada A, di sini juga ada A, di bawah juga A, ada A. Maka bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan cara, perhatikan bagian atas terlebih dahulu, kita tarik parabel A-nya keluar. Maka apa yang tinggal? Tentunya 7. Lalu A kuadrat, perhatikan A kuadrat dibagi A hasilnya A. Lalu dikurang 2, AB dibagi AB hasilnya B. Per di bawahnya 2A kuadrat itu nilainya sama dengan 2A kali A. 2A kali A hasilnya 2A kuadrat. Nah, perhatikan bagian atas kembali. Kenapa bisa jadinya seperti ini? Karena jika parabel A yang di luar kurung ini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam tanda kurung, hasilnya sama seperti yang di atas ini. Sekarang kita coba. A dikali 7A hasilnya 7A kuadrat.
lalu A dikali negatif 2B hasilnya negatif 2AB. Oke, lalu yang di bawahnya 2A kali A. Nah, sekarang perhatikan antara atas dan di bawah ada yang sama. Nah, yang sama itu habis dibagi, maka boleh kita coret. Sehingga jawaban akhirnya sekarang yaitu 7A dikurang 2B per di bawahnya 2A. Ini dia jawabannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, bentuk pengurangan. X ditambah 1 per X kuadrat Y dikurang Y tambah 2 per X Y kuadrat sama dengan. Nah, untuk soal nomor 3, bentuk pengurangan, cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal penjumlahan tadi. Boleh dengan menyamakan kedua penyebutnya ini dengan mencari nilai KPK-nya, atau boleh juga dengan trik kali silang. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. Perhatikan cara kali silangnya. X Y kuadrat kita kalikan secara menyilang dengan X tambah 1. Karena di sini tandanya kurang, maka sini kita tulis kurang. Selanjutnya, X kuadrat Y kita kalikan lagi secara menyilang. X kuadrat Y kita kalikan dengan Y tambah 2. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. Perhatikan, X kuadrat Y dikali X Y kuadrat. X kuadrat dikali X hasilnya X pangkat 3. Oke. Lalu Y dikali Y pangkat 2 hasilnya juga Y pangkat 3. Lanjut, kita sederhanakan bagian atasnya. X Y kuadrat dikali X. Hasilnya yaitu X kuadrat Y kuadrat. Lalu, X Y kuadrat dikali 1. Hasilnya tetap positif X Y kuadrat. Lalu pindah di sebelahnya. Negatif X kuadrat Y dikali Y. Hasilnya negatif X kuadrat Y kuadrat. Lalu negatif X kuadrat Y dikali positif 2. Hasilnya negatif 2 X kuadrat Y. Per di bawahnya. Perhatikan bagian bawahnya. Yaitu X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Selanjutnya sama dengan, perhatikan, X kuadrat Y kuadrat dikurang X kuadrat Y kuadrat hasilnya 0. Oke. Selanjutnya yang tinggal apa yang tinggal di sini? Tentunya ada X Y kuadrat dikurang dengan 2X kuadrat Y per di bawahnya X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, selanjutnya perhatikan. Bentuk ini kalau kita lihat, kan di sebelah sini ada XY, di sini juga ada XY, di bawahnya juga ada XY, maka XY nanti itu bisa habis dibagi. Caranya, perhatikan bagian atas terlebih dahulu, kita tarik XY-nya keluar. Apa yang tinggal dalam kurung? Perhatikan, XY kuadrat dibagi XY, hasilnya yaitu Y saja. Lalu dikurang 2, perhatikan, X kuadrat Y dibagi XY. Hasilnya yaitu X saja. Per di bawahnya, perhatikan, biar ada yang sama atas bawah. Bagian bawah, XY tarik keluar, apa yang tinggal? Tentunya X kuadrat Y kuadrat. Oke, perhatikan, bagi yang masih bingung, untuk bagian atas lebih dahulu. Jika XY yang di luar tanda kurung ini kita kalikan satu per satu ke angka di dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti yang di atas ini. Sekarang kita coba. XY dikali Y itu hasilnya XY kuadrat. Lalu, XY dikali negatif 2X itu hasilnya negatif 2X kuadrat Y. Per di bawahnya perhatikan XY dikalikan dengan X kuadrat Y kuadrat, maka hasilnya yaitu X pangkat 3 Y pangkat 3. Kenapa harus dirubah seperti ini? Agar bagian atas dan bawah itu ada yang sama. Dan yang sama tersebut habis dibagi dan boleh kita coret. Sehingga yang tinggal sekarang di atas ada Y dikurang 2X saja. Lalu yang di bawahnya ada X kuadrat Y kuadrat. Ini dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke bentuk perkalian. Soal yang nomor 4. 36A pangkat 4B pangkat 2 per X kuadrat Y dikali X Y kuadrat per 2A pangkat 3B pangkat 2. Nah, ini biar jelas dan biar mudah, itu ada baiknya kita kelompokkan yang sejenis terlebih dahulu. Angka dengan angka,
parabel AB dengan parabel AB, parabel XY dengan parabel XY. Perhatikan caranya. 36 per di bawahnya 2. Oke, kita kelompokkan angka dengan angka. Lalu dikali A pangkat 4, B pangkat 2. Lalu di bawahnya perhatikan ada A pangkat 3, B pangkat 2. Lalu X, Y pangkat 2 per X kuadrat Y. Sama dengan 36 dibagi 2. Di sini kita perolehnya berapa? Yaitu 18. Oke. Lalu perhatikan A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Ingat jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka jadinya itu pangkat 4 dikurang pangkat 3. Lalu untuk B, perhatikan. B ini B pangkat 2, di bawah juga B pangkat 2, maka mereka sama-sama habis dibagi. Maka tidak perlu dicari untuk parabel B. Sedangkan untuk X, perhatikan. X di atas pangkat 1 dibagi dengan X pangkat 2, itu artinya X pangkat 1 dikurang pangkat 2. Sedangkan Y, perhatikan, pangkat 2 di atas dikurangkan dengan pangkat 1 yang di bawah sini. Nah, selanjutnya, 18A. Pangkat 4 kurang 3 hasilnya pangkat 1. Lalu X, pangkat 1 kurang 2 hasilnya pangkat negatif 1. Lalu Y, pangkat 2 kurang 1 hasilnya pangkat 1. Nah, yang pangkat negatif ini harus kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya, tinggal kita tukar posisi saja. Jadinya itu, 18A, pangkat 1 di sini boleh tidak ditulis. Oke, cukup A saja. Lalu, Y pangkat 1, nah pangkat 1 di sini juga boleh tidak ditulis. Sedangkan yang X pangkat negatif 1, biar dia jadi pangkat positif, pindahkan ke bawah. Jadi X pangkat positif 1. Pangkat positif 1 sini boleh tidak ditulis. Sehingga bentuk jawaban akhirnya yaitu 18 AY per X. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, sekarang biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 5, bentuk pembagian. 2 dalam kurung X tambah 3 tutup kurung dibagi, atau per, dalam kurung X kurung 5 tutup kurung pangkat 2, lalu dibagi lagi, perhatikan. X tambah 3 tutup kurung pangkat 2 per X kurang 5 sama dengan. Oke, ingat sifat pembagian pecahan biasa. Angka depannya tetap. Oke, perhatikan sini. 2, lalu X tambah 3 per X kurang 5 tutup kurung kuadrat. Nah, perhatikan. Tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Oke, berubah jadi tanda kali atau kita kasih titik saja. Sedangkan yang tadinya X tambah 3 kuadrat per X kurang 5, maka sekarang menjadi terbalik. Yang di atas yang X kurang 5, yang di bawahnya menjadi X tambah 3 pangkat 2. Ini memang sudah ketentuannya. Rumus pembagian pecahan biasa. Sekali lagi, angka depannya tetap. Lalu tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya X tambah 3 kuadrat per X kurang 5 sekarang menjadi terbalik. Yaitu X kurang 5 yang di atas dan X tambah 3 kuadratnya yang di bawah. Selanjutnya, biar jelas dan biar mudah, ada baginya kita kelompokkan. Perhatikan, 2X tambah 3 per X tambah 3 kuadrat, baru setelah itu dikalikan. X kurang 5 per X kurang 5 kuadrat. Oke, sama dengan 2. Ini kan pangkat 1 ya, tapi dia tidak ditulis. Bilangan pokoknya sini sama. Sama-sama X tambah 3, X tambah 3. Lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Sehingga jadinya sekarang, X tambah 3 pangkat 1 dikurang pangkat 2. Lalu, X kurang 5, perhatikan di sini di atas ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Karena bilangan pokoknya sama, dia dibagi, maka pangkatnya juga dikurang. 1 dikurang 2. 1 di atas, dikurang 2 yang di bawah. Selanjutnya, 2, X tambah 3 pangkat 1 kurang 2, hasilnya X tambah 3 pangkat negatif 1. Lanjut, X kurang 5 pangkat 1 kurang 2, hasilnya pangkat negatif 1. Nah, sekarang pangkat negatif kita rubah jadi pangkat positif. Caranya tinggal kita pindahkan saja ke bagian bawah atau bagian penyebut. Perhatikan, 2
per X tambah 3 pangkat positif 1, lalu X kurang 5 pangkat positif 1. Ingat, pangkat positif 1 boleh tidak ditulis. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun kalau seandainya dia pilihan ganda, ternyata tidak ada bentuk jawaban ini. Maka kemungkinan bentuk lain dari jawaban ini, perhatikan. 2 per, kita kalikan bentuk angka dalam tanda kurung ini. Caranya, perhatikan. X kali X hasilnya X kuadrat. Selanjutnya perhatikan, negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 2. Jangan lupa tambah X-nya. Lalu terakhir, negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Dan inilah dia jawaban akhirnya. Nah, selanjutnya, biar adik-adik dan juga rekan-rekan benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.